Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Mertuaku mengusirku dari rumah. Dia berkata, segera keluar dari sini. Jadilah Glenn. Dia tidak sadar bahwa selama ini akulah yang punya penghasilan 50 juta per bulan. Keesokan harinya, aku membeli rumah sendiri. Aku balas mereka yang telah mengkhianatiku dan ku jadikan mereka miskin dan gelandangan. Pagi itu, udara di rumah sederhana 2 lantai itu terasa sejuk. Suara ayam tetangga berkokok samar-samar dari kejauhan, bersaing dengan dentingan sendok dan piring dari dapur. Sari sudah bangun sejak pukul 5 pagi. Tangannya lincah menyiapkan sarapan di dapur kecil yang selalu ia jaga kebersihannya. Tangannya cekatan memotong tomat dan daun bawang sambil sesekali memandangi panci berisi bubur yang ia aduk dengan sabar. Sari bukan perempuan yang suka mengeluh. Sejak menikah dengan Raka 2 tahun lalu, ia memutuskan untuk tinggal bersama mertua, mengikuti keinginan Raka. Meskipun awalnya berat, ia mencoba bertahan. Ia tahu, kehidupan rumah tangga bukan hanya soal cinta, tapi juga soal keteguhan hati. Di lantai atas, suara langkah kaki terdengar. Pasti Bu Mira, pikir Sari. Tepat saja, beberapa detik kemudian, wanita itu muncul di ambang pintu dapur dengan wajah tanpa senyum seperti biasa. Sudah masak? Tanya Bu Mira dingin, pandangannya menyapu ke arah meja makan. Sudah, Bu. Ini tinggal matang buburnya, jawab Sari lembut. Bu Mira mendengus kecil, lalu berjalan ke meja makan, memeriksa piring-piring dan tisu yang telah ditata Sari. Sederhana banget. Orang rumah besar, masak sarapannya bubur terus. Nggak bisa bikin makanan yang bergizi sedikit? Katanya sinis. Sari hanya tersenyum. Sudah biasa baginya menerima sindiran dari ibu mertuanya itu. Ia tak ingin membalas. Ia tahu, semakin ditanggapi, semakin menjadi-jadi. Tak lama, Raka turun dari tangga, menguap lebar sambil menggaruk kepala. Raka, kamu lihat nih istrimu. Masak cuma begini aja. Ibu di rumah kayak tamu kos. Gerutu Bu Mira sambil menatap Sari tajam. Raka melirik ke arah meja makan. Bubur aja sih, Sar. Aku pikir kamu bilang kemarin pengen yang ringan-ringan. Aku bikinin bubur ayam kaya yang biasa kamu suka, kata Sari sambil menuang bubur ke mangkuk. Oh ya udah. Jawab Raka sambil duduk. Ia enggan terlibat. Seperti biasa. Setelah semua duduk, makan berlangsung dalam diam. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Tak ada yang memuji masakan Sari, meskipun mereka menghabiskannya. Sari tetap tenang. Sudah biasa. Usai sarapan, Sari membereskan meja. Ia melirik jam. Pukul 7.30. Masih cukup waktu untuk memulai pekerjaannya. Ia berjalan ke kamar, masuk ruang kecil yang ia sulap menjadi ruang kerja. Laptopnya menyala, layar menampilkan proyek desain interior milik klien luar negeri. Sari bekerja sebagai desainer interior lepas. Kliennya kebanyakan dari Eropa dan Australia, hasil dari jerih payahnya membangun portofolio selama bertahun-tahun. Ia memilih diam di rumah, tidak banyak cerita, apalagi soal penghasilannya. Ia tak pernah menceritakan bahwa dalam sebulan ia bisa menghasilkan lebih dari 50 juta rupiah dari proyek-proyeknya. Ia tak suka pamer, dan selama kebutuhan rumah bisa tercukupi, ia biarkan saja keluarga Raka berpikir dirinya hanya ibu rumah tangga biasa. Pukul 10, suara ketukan terdengar di pintu ruang kerjanya. Sari membuka. Sar, kamu bisa bantu nyapu halaman belakang gak? Tasya mau video call sama temennya, jadi biar gak ada suara berisik katanya, kata Bu Mira dari balik pintu. Sari mengangguk. Baik, Bu. Ia menutup laptop, mematikan pengerjaan desain yang tinggal sedikit lagi selesai, lalu mengambil sapu dan pergi ke halaman belakang. Matanya melirik arah Tasya yang sedang berdandan di teras dengan pakaian modis, ponsel di tangan, siap tampil di layar. Sari menyapu dedaunan sambil mengatur napas. Ini bukan hal baru. Sudah terlalu sering dia harus mengalah. Bahkan ketika ia yang bayar sebagian besar tagihan rumah, tetap dianggap seperti pembantu. Malam harinya, Sari dan Raka duduk di kamar. Raka sedang memainkan ponsel, entah melihat apa. Rak, kata Sari pelan,
Kita sudah 2 tahun nikah. Kamu pernah kepikiran gak untuk cari rumah sendiri? Raka tidak menoleh. Kenapa sih tiba-tiba nanya gitu? Aku cuma pengen kita mandiri. Hidup berdua, ngurus sendiri, lebih tenang. Raka mendesah. Ngapain? Di sini rumah sendiri kok. Ibu juga udah tua. Masa kamu tega ninggalin? Sari diam. Ia tahu argumen ini akan kembali ke titik yang sama. Raka memang selalu membela ibunya. Ya sudah, ucap Sari lirih. Malam itu ia bekerja lebih keras. Ia tahu, jika terus mengandalkan Raka, ia takkan pernah punya rumah sendiri. Satu-satunya jalan adalah mandiri sepenuhnya. Dan itu sudah ia lakukan, meski tak terlihat. 3 hari kemudian, Sari menerima email dari kliennya, proyek besar dari Australia disetujui. Bayarannya hampir setara 2 bulan gaji manajer bank. Ia menutup email itu dengan senyum kecil, lalu kembali ke dapur untuk memasak makan siang. Ketika ia menghidangkan ayam kecap dan sup jagung di meja makan, Bu Mira datang sambil mengomel. Kamu tuh kalau masak jangan asin. Lihat nih, baju-baju aku semua kusam. Nyuci pakai deterjen murahan ya. Sari hanya bisa menghela napas. Ia bahkan yang beli deterjen itu. Dan ia yang nyuci semua pakaian mereka. Tapi untuk membalas, sama saja memperkeruh. Siangnya, Sari duduk di ruang tengah sambil menyetrika baju Raka. Tasya lewat, menyenggol setrika dan pura-pura tidak melihat. Hati-hati dong, Kak. Baju aku tuh, katanya nyolot. Itu bajunya Raka. Tas, jawab Sari pelan. Ah, sama aja. Ribet. Tasya berlalu tanpa minta maaf. Sari menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Raka pasti sedang main game. Malam harinya, saat makan malam, suasana tegang lagi. Bu Mira melirik Sari dengan tatapan penuh tuduhan. Kamu tuh kerjaannya apa sih, Sar? Di kamar mulu, depan laptop. Gaji suami kamu kan pas-pasan. Masa ia bisa cukup? Apa jangan-jangan kamu nebeng dari orang tua kamu? Sari berhenti mengunyah. Raka menunduk. Aku kerja freelance, Bu. Alhamdulillah ada pemasukan, jawab Sari tenang. Kerja? Kerja apa? Jangan-jangan nipu orang? Bu. Raka akhirnya angkat suara. Jangan gitu ngomongnya. Apa? Kamu juga dibodohi? Rak, istri macam apa itu? Tiap hari ngumpet di kamar, kerjaan gak jelas. Sari meletakkan sendoknya. Ia berdiri, mengumpulkan napas. Maaf, Bu. Saya keluar dulu, katanya sambil berlalu ke kamar. Di dalam kamar, Sari menangis. Tapi bukan karena sedih, lebih karena kecewa. Ia sudah sabar terlalu lama. Ia tidak butuh pujian. Tapi sedikit penghargaan saja tidak pernah ia dapat. Malam itu ia membuka laptop dan mengetik email balasan pada klien baru dari Singapura. Ia menerima proyek tambahan, meskipun tahu akan begadang lagi. Tapi itu lebih baik daripada meratapi nasib. Pagi berikutnya, ia melihat lemari es kosong. Ia membuka dompet, lalu mengambil ATM-nya. Saat hendak pergi, Bu Mira menyapanya di ruang tamu. Kemana? Mau belanja, Bu. Beli bahan makanan. Uangnya dari mana? Kamu tuh jangan jajanin uang Raka terus ya. Nggak tahu malu banget. Sari tak menjawab. Ia berjalan keluar dengan kepala tegak. Di supermarket, ia membeli bahan makanan untuk seminggu. Ia tahu tak akan ada yang berterima kasih. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti menjadi baik. Saat ia kembali, ia menemukan Bu Mira dan Tasya sedang duduk sambil menonton sinetron. Sari meletakkan belanjaan, lalu mulai memasak. Sari, panggil Bu Mira. Iya, Bu. Kamu tuh udah cukup tinggal di rumah ini. Tapi jangan kebanyakan gaya ya. Nggak usah mentang-mentang bisa masak seenaknya. Sari mematung. Raka turun dari lantai 2, wajah bingung. Kenapa lagi sih, Bu? Kamu tuh dibodohi sama istrimu. Dia nyuruh-nyuruh semua orang, padahal nggak punya kontribusi apa-apa. Sari menghela napas. Ia memandangi Raka. Rak, aku yang bayar belanja, aku yang bayar listrik bulan ini. Kamu tahu itu. Raka terdiam. Bu Mira tertawa sinis. Halah,
Paling juga duit dari orang tua kamu. Aku kerja, Bu. Aku punya penghasilan sendiri. Pekerjaan macam apa yang kamu bilang bisa gaji kamu gede? Desain interior. Aku freelance, sudah 5 tahun. Proyek dari luar negeri. Penghasilan aku, minimal 50 juta per bulan. Semua diam. Termasuk Raka. Tasya melongo. Kamu bohong, kan? Sari berjalan ke kamar, mengambil bukti transfer, print email, dan menunjukkan semuanya. Bu Mira membaca lembaran itu dengan mata melebar. Sekarang Bu tahu. Tapi selama ini aku nggak pernah merasa perlu membuktikan apa-apa. Aku ikhlas bantu rumah ini. Tapi jangan perlakukan aku seolah aku nggak ada artinya. Ia mengambil tas kecilnya, lalu berjalan keluar rumah, tanpa menoleh lagi. Dan tidak ada satupun yang mengejarnya. Langkah kaki Sari meninggalkan rumah itu terasa berat. Tapi hatinya justru lega. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan perumahan sambil menunduk. Hari masih pagi, tapi rasanya seperti senja bagi hatinya. Napasnya dalam, berat, tapi wajahnya tenang. Ia berhenti di ujung gang, duduk di bangku beton di bawah pohon mangga yang rimbun. Di sana, ia menghela napas pelan, mengeluarkan ponsel dari tas, lalu membuka galeri dan melihat foto pernikahannya 2 tahun silam. Senyuman di foto itu tampak tulus, polos, dan penuh harapan. Tapi kini semuanya seperti semu. Raka tidak pernah benar-benar bersamanya. Ia lebih seperti anak dari Bu Mira, bukan suami dari seorang istri. Ponselnya berdering. Nama Raka muncul di layar. Ia diam menatapnya beberapa detik, lalu menekan tombol merah. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Kamu kemana? Nggak bilang-bilang pergi. Ibu marah besar nih. Balik dulu, kita omongin baik-baik. Sari mengetik balasan singkat. Aku nggak mau kembali untuk sementara waktu. Aku butuh sendiri. Ia tahu, itu bukan kepergian selamanya. Tapi ia ingin memberi jeda. Agar semua tahu bahwa ia bukan perempuan yang bisa diinjak seenaknya. Ia membuka aplikasi online booking dan mencari penginapan harian. Ia memilih apartemen kecil harian dekat stasiun. Murah, bersih, cukup nyaman untuk berpikir jernih. Ia memesan untuk 3 malam. Sesampainya di apartemen, ia langsung mandi, mengganti baju, dan duduk di depan laptop. Ia membuka kembali pekerjaan desain yang tertunda. Kliennya dari Melbourne baru saja menyetujui layout final, dan hari ini ia diminta mengirim visual rendering. Pekerjaan itu senilai $7.000 Australia. Sari mengetik dengan cepat, fokusnya penuh. Setelah 2 jam bekerja, notifikasi masuk. Email dari klien Singapura, proposal Anda kami terima. Kami akan mengirimkan DP 30% malam ini. Mohon kirim invoice segera. Sari tersenyum. Di tengah kekacauan batin, rezeki terus mengalir. Ia berdiri, membuka tirai apartemen, memandang langit yang mulai mendung. Lalu duduk kembali, membuka aplikasi keuangan pribadinya. Saldo tabungan pribadi, 280 juta. Deposito jangka pendek, 100 juta. Saldo bisnis, 65 juta. Semua hasil kerja kerasnya selama 2 tahun. Tangannya bergetar saat menyadari, dia bisa hidup sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Dia tidak takut miskin. Ia mampu menghidupi dirinya, bahkan orang lain, tanpa perlu suami yang bisu dan mertua yang angkuh. Ponselnya kembali berdering. Kali ini dari Pak Johan, klien yang sudah 3 kali bekerja dengannya. Sari, saya butuh kamu ikut ke proyek baru di Bandung minggu depan. Desainnya mau full natural wood, kamu bisa handle itu? Tentu, Pak. Saya bisa. Detailnya bisa dikirim hari ini. Bisa. Dan Sari, terima kasih. Ya. Klien Jerman kemarin suka banget sama layout kamu. Dia bilang kamu visioner. Sari tersenyum kecil. Sama-sama, Pak. Saya senang mendengarnya. Setelah telepon ditutup, ia kembali ke tempat tidur, menatap langit-langit. Pikirannya melayang ke Raka. Ia ingat masa awal menikah, saat mereka masih tinggal di kontrakan kecil sebelum pindah ke rumah orang tua Raka. Saat itu, Raka lebih terbuka, lebih hangat. Tapi semua berubah saat mereka pindah ke rumah itu. Ia mulai diam,
Mulai lebih sering mengiyakan ibunya daripada berbicara jujur pada istrinya sendiri. Saat Sari mencoba menyampaikan keinginannya memiliki rumah sendiri, Raka selalu mengalihkan. Ia terlalu patuh pada ibunya. Bahkan kadang, ia tampak takut. Dan kini, ketika Sari pergi, Raka bahkan tidak mengejar. Sari tertidur dengan pikiran itu menggantung. Keesokan paginya, ia terbangun pukul 6. Langit masih redup. Ia membuka laptop, mengecek email, dan mulai bekerja. Fokusnya hanya pada pekerjaan. Ia sudah terlalu lama menyibukkan diri mengurus rumah yang tidak menghargainya. Kini, waktunya ia menata hidupnya sendiri. Pukul 10, ia mendapat email dari bank. Transfer dari klien luar negeri masuk. Senilai lebih dari 30 juta rupiah. Ia menutup email itu, lalu membuka situs properti. Ia mencari rumah kecil, minimalis, cukup untuk sendiri. Tapi hatinya mengarah ke tempat yang lebih tenang, lebih luas, dan lebih elegan. Ia memandangi rumah 2 lantai di daerah pinggiran kota, dengan taman kecil dan ruang kerja pribadi. Harga rumah itu 1,2 miliar. Tersedia cicilan ringan. Uang mukanya bisa ditutup dengan simpanannya sekarang. Ia mendesah. Mungkin sudah waktunya. Ia klik tombol, hubungi agen. Saat makan siang, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini panggilan dari Tasya. Sari tidak ingin menjawab, tapi ada rasa penasaran. Ia tekan tombol hijau. Halo, Kak Sari. Suara Tasya pelan, tidak seperti biasanya yang galak dan penuh sindiran. Iya. Kamu di mana sih sekarang? Ibu sakit kepala terus. Dari kemarin ngomel nggak berhenti. Rumah sepi. Raka jadi murung. Oh. Kak, aku cuma mau bilang. Aku minta maaf ya. Kalau selama ini nyebelin. Sari terdiam. Tasya, aku nggak butuh kamu minta maaf sekarang. Aku butuh kamu sadar. Bukan cuma kamu. Semua. Aku bukan pelayan. Aku istri. Aku perempuan yang punya hak dihargai. Tasya diam beberapa saat. Raka bilang kamu kerja. Tapi kita semua nggak tahu ternyata kamu sekeren itu. Ibu juga kaget. Dia sempat nyesel. Kalau benar nyesel, biarkan waktu yang membuktikan. Aku belum tahu apakah akan kembali atau tidak. Sari menutup telepon. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu lama ia menahan semua perasaan yang tertimbun. Malam itu, ia mengunjungi rumah yang ia lihat di situs properti. Agen properti menyambutnya dengan ramah. Mereka masuk ke dalam rumah. Lantai kayu, langit-langit tinggi, jendela besar yang menatap taman kecil. Ruang kerjanya langsung menghadap matahari pagi. Ia berdiri di tengah ruangan itu, membayangkan dirinya bekerja, tanpa gangguan, tanpa suara nyinyir. Bu Sari, kalau cocok, rumah ini bisa segera kita proses, kata agen. Sari menoleh. Saya bayar uang muka malam ini. Agen itu terbelalak. Serius, Bu? Sari mengangguk. Saya sudah terlalu lama tinggal di tempat yang salah. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang ke apartemen, ia membuka ponsel. Ada pesan dari Raka. Sar, maaf aku bingung. Ibu marah terus. Aku ngerasa kehilangan. Kamu serius nggak mau balik? Aku nggak mau kembali ke rumah itu. Tapi aku belum tahu harus bagaimana sama kamu. Aku minta kesempatan kita ngobrol, ya? Boleh. Tapi bukan di rumah. Besok ketemu di kafe dekat stasiun jam 3. Sari mengirim pesan itu lalu menyandarkan tubuh ke jok mobil. Hari esok akan panjang. Tapi ia sudah siap. Ia bukan perempuan lemah. Ia bukan gelandangan. Dan rumah barunya sudah hampir jadi miliknya. Kafe itu tidak terlalu ramai sore itu. Lagu-lagu lembut mengalun dari pengeras suara. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi ruangan. Sari datang 5 menit lebih awal. Ia memilih tempat duduk di pojok, dekat jendela, tempat yang tenang dan cukup tersembunyi. Ia memesan lemon tea dingin, lalu menunggu. 10 menit kemudian, Raka muncul. Penampilannya kusut, rambutnya sedikit berantakan, wajahnya pucat. Ia berjalan cepat ke arah Sari, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Sari menatapnya tenang, tanpa senyum, tanpa amarah.
Hanya sorot mata yang dingin dan penuh luka. Aku minta maaf, kata Raka akhirnya, dengan suara pelan. Aku tahu aku salah. Aku terlalu diam. Aku terlalu takut. Sari hanya menatapnya, menunggu kalimat selanjutnya. Aku tahu ibu salah. Aku tahu dia nyakitin kamu terus. Tapi aku juga bingung, Sar. Di antara kamu dan ibu, aku selalu merasa terseret. Sari meneguk minumannya. Raka, aku nggak butuh kamu buat membenarkan posisimu. Aku butuh kamu berpihak. Tapi selama 2 tahun ini, kamu nggak pernah berdiri buat aku. Aku sayang kamu, Sar. Tapi aku juga sayang ibu. Dan dalam cinta yang kamu bagi itu, aku cuma dapat sisa. Aku capek, Ra. Aku yang kerja, aku yang belanja, aku yang masak, aku yang disindir, aku yang dipojokkan. Dan kamu cuma diam. Raka menunduk. Kenapa kamu nggak pernah tanya aku kerja apa? Rak? Aku kira kamu cuma freelance biasa. Aku kira kamu suka di rumah. Karena aku menghargai kamu. Aku nggak pernah umbar penghasilanku. Aku nggak pernah pamer. Tapi kamu biarin aku disamakan sama pengangguran. Kamu biarin ibumu bilang aku numpang hidup. Raka menghela napas panjang. Kamu benar. Aku salah. Tapi sekarang aku sadar. Sar. Aku sadar kamu itu bukan cuma istri. Kamu penopang hidup kita. Kamu lebih dari yang aku pikir. Sari mengangguk kecil. Dan aku udah nggak tahu apa sadar itu cukup. Mereka terdiam cukup lama. Di meja seberang, sepasang remaja tertawa-tawa sambil mengambil selfie. Di tengah keceriaan itu, 2 orang dewasa di pojok ruangan hanya terdiam dalam sunyi. Aku bakal ngomong ke ibu. Aku bakal tegas. Kalau perlu, aku pisah rumah. Raka, ucap Sari perlahan. Kamu ngomong itu karena takut aku pergi, atau karena kamu sadar kamu salah? Raka menatap mata Sari, tapi tak bisa menjawab. Karena kalau cuma karena takut aku pergi, semua akan terulang. Tapi kalau kamu sadar, kamu harus berubah. Bukan untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri sebagai suami. Sari berdiri. Ia meraih tasnya. Aku sudah beli rumah. Aku akan pindah minggu depan. Raka terbelalak. Kamu beli rumah? Sari mengangguk. Dengan uangku sendiri. Dari kerjaanku yang kamu anggap biasa. Rumah itu hasil dari rasa sakit yang aku kumpulkan selama ini. Kamu nggak ajak aku bicara soal itu. Karena kamu nggak pernah dengar, Rak? Sari berjalan keluar dari kafe. Raka mengejar, tapi langkahnya berhenti di depan pintu. Ia berdiri di sana, menatap punggung Sari yang semakin menjauh, dengan hati yang penuh penyesalan dan kekosongan. Sementara itu, di rumah, Bu Mira sedang duduk di ruang tamu sambil mengipasi dirinya. Tasya mondar-mandir dengan wajah gelisah. Ibu yakin Sari bakal balik? Tanya Tasya. Halah, perempuan itu cuma pura-pura. Gak mungkin dia bisa hidup sendiri. Pasti sekarang lagi merengek-rengek sama Raka. Tasya duduk dengan gelisah. Tapi kalau dia beneran kerja dan punya duit sebanyak itu? Bu Mira mendengus. Paling juga ngaku-ngaku. Kalau dia punya uang, dari dulu udah pamer. Orang kaya MAH nggak bakal tahan hidup disindir terus. Pak Tono hanya menghela napas dari pojok ruangan. Sejak Sari pergi, suasana rumah berubah. Makanan seadanya, listrik mulai menunggak, bahkan air PDAM sempat mati 2 hari. Bu Mira masih keras kepala. Tapi Pak Tono tahu, rumah ini kehilangan pilar pentingnya. Besok harinya, Sari kembali ke apartemen dan menyusun rencana pemindahan. Ia menelepon jasa pindahan, mengatur waktu serah terima rumah, dan menyiapkan perabot minimal. Ia ingin mulai dari nol, tanpa bantuan siapapun. 2 hari kemudian, ia berdiri di depan rumah barunya. Rumah 2 lantai, dinding putih dengan pagar kayu dan halaman kecil yang rindang. Ia membuka pintu perlahan. Ruangan masih kosong. Hanya lantai kayu yang mengkilap menyambut langkahnya. Ia menatap sekeliling, ruang tamu, ruang kerja di lantai 2, kamar utama dengan balkon kecil. Semuanya miliknya. Hasil kerja keras, hasil luka yang dijahit jadi kekuatan. Ponselnya berbunyi. Kali ini dari Pak Johan. Sari,
Kamu bisa meeting sama tim arsitek minggu depan? Bisa, Pak. Di mana? Di lokasi proyek langsung. Ada villa baru yang butuh desainer kepala. Saya mau kamu handle langsung. Siap, Pak. Oh ya, klien Singapura nanya, kamu bisa ambil 2 proyek paralel bulan ini? Sari tersenyum. Tentu bisa. Setelah menutup telepon, ia duduk di lantai rumah yang masih kosong. Ia menatap langit-langit, lalu memejamkan mata. Tidak ada lagi suara sindiran. Tidak ada lagi tatapan menghina. Tidak ada lagi kata, numpang hidup. Ia mengeluarkan laptop, membuka folder pekerjaan, dan mulai bekerja di lantai. Hari-hari barunya telah dimulai. Tapi dalam diam, ia tahu, rumah yang ia tinggalkan tidak akan pernah sama. Raka, Bumira, Tasya, mereka akan merasakan kehilangan bukan hanya seorang perempuan, tapi penopang utama dari kehidupan mereka yang dulu mereka rendahkan. Sudah seminggu sejak Sari meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulunya ia anggap tempat berlindung setelah menikah kini hanya tinggal kenangan pahit. Sejak ia pergi, Bumira semakin uring-uringan. Pagi itu ia duduk di kursi ruang tamu, memelototi lembaran tagihan listrik yang tertunggak 2 bulan. Tangan kanannya mengipas wajahnya dengan potongan koran, sementara mulutnya terus komat-kamit. Listrik belum dibayar juga. Rak? Tanyanya geram. Raka yang duduk di sudut ruang, hanya diam. Ia tahu, sejak Sari pergi, pengeluaran rumah jadi beban berat. Gajinya sebagai staf biasa di sebuah kantor swasta, hanya cukup untuk dirinya sendiri. Tagihan, bahan pokok, bensin, bahkan uang saku Tasya, semuanya dulu Sari yang tanggung. Kini mereka mulai kelabakan. Kalau Sari masih di rumah ini, gumam Pak Tono dari dapur, pasti semua udah beres. Bumira menoleh tajam. Kamu tuh bela siapa? Perempuan yang kurang ajar itu. Pak Tono menggeleng. Aku nggak bela siapa-siapa. Aku cuma bilang yang nyata. Tasya masuk ruang tamu sambil membanting pintu. Ponselku nggak bisa diisi pulsa. Uang dari mana sih sekarang? Kenapa kamu nggak cari kerja, Tas? Sahut Raka pelan. Kamu kan kuliah juga jarang masuk. Tasya menatap kakaknya tajam. Jadi sekarang aku harus kerja karena istrimu minggat. Itu bukan urusanku. Tapi kamu lihat sendiri sekarang. Semuanya berantakan, jawab Raka jujur. Bumira menatap keduanya dengan mata merah. Cukup. Aku capek dengar kalian semua. Kalian semua memang gak tahu cara menghormati orang tua. Pagi itu diwarnai dengan ketegangan. Mereka bertiga duduk dalam diam, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Bumira tahu, sejak Sari pergi, hidup mereka berubah. Tapi egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Sementara itu, di rumah barunya, Sari sedang membersihkan halaman kecil di belakang rumah. Ia mengenakan kaos longgar dan celana santai, rambutnya diikat sederhana. Hari Minggu yang sejuk, ia menyalakan speaker Bluetooth, memutar lagu-lagu instrumental lembut sambil menyapu dedaunan. Ponselnya berbunyi. Notifikasi email masuk. Ia membuka dan membaca dengan teliti. Klien baru dari Malaysia tertarik dengan desainnya dan meminta pertemuan online minggu depan. Nilai proyek hampir $20.000 Amerika. Ia tersenyum puas. Dalam sebulan, rumah ini akan lunas hanya dengan 3 proyek. Ia kembali masuk rumah, menyiapkan sarapan sederhana, lalu membuka laptop dan melanjutkan pekerjaan. Jam 11 siang, suara bel terdengar. Ia membuka pintu dan terkejut melihat Raka berdiri di depan gerbang. Wajahnya kusut, matanya sembab. Assalamualaikum. Suara Raka pelan. Sari tidak langsung membuka pintu. Ia berdiri di balik pagar sambil menatap laki-laki itu dalam-dalam. Kamu ngapain kesini? Aku cuma mau bicara. Sebentar aja. Sari menghela napas. Ia membuka gerbang perlahan dan mempersilakan Raka masuk. Mereka duduk di teras rumah. Aku tahu, mungkin aku nggak pantas datang ke sini, ucap Raka membuka pembicaraan. Tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi buat diajak bicara. Bagaimana ibumu? Tanya Sari tanpa ekspresi. Masih sama. Marah-marah, ngomel tiap hari. Tapi sekarang dia mulai panik. Banyak yang dia nggak bisa bayar. Sudah kuduga. Jadi kamu kesini mau minta aku kembali?
Sebagian, ya. Tapi bukan cuma itu. Aku mau minta maaf. Aku sadar sekarang. Sumpah, Sar, aku nyesel banget. Penyesalanmu telat, Raka. Terlalu telat. Raka menunduk. Aku tahu. Tapi aku benar-benar minta maaf. Kalaupun kamu nggak mau balik, nggak apa-apa. Aku cuma mau kamu tahu, aku salah. Dan aku pengen berubah. Sari menatap laki-laki yang dulu ia cintai dengan dalam. Tapi perasaannya sudah berubah. Terlalu banyak luka. Terlalu banyak air mata yang tumpah. Ia tidak bisa membayangkan hidup bersama lagi dengan lelaki yang diam ketika dirinya dihina. Aku menghargai kamu datang ke sini. Tapi ini hidupku sekarang, Rak. Aku sudah di titik yang jauh lebih tenang. Aku nggak akan kembali. Raka hanya mengangguk pelan. Tidak memaksa. Tidak merengek. Ia berdiri dan pamit dengan lesu. Saat ia pergi, Sari berdiri di teras rumahnya, menatap langit biru yang terang. Hatinya lapang. Ini bukan tentang membalas. Ini tentang membebaskan diri. Malamnya, di rumah lama, suasana semakin kacau. Bu Mira mengomel karena tagihan listrik yang nyaris diputus. Tasya menangis karena ponselnya dijual untuk menutup biaya kuliah. Raka duduk diam di pojok ruang. Wajahnya lelah. Aku udah ke rumah Sari tadi. Katanya pelan. Hah? Kamu ke sana? Kamu bilang apa? Dia balik? Tanya Bu Mira cepat. Raka menggeleng. Dia nggak mau balik. Tasya menghentikan tangisnya. Jadi kita gimana sekarang? Bu Mira diam. Ia menatap ke langit-langit. Wajahnya hancur. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa berkata apa-apa. Tak ada yang bisa ia hina. Tak ada yang bisa ia tekan. Perempuan yang selama ini ia rendahkan, justru perempuan yang menopang semua kehidupan mereka. Malam itu, rumah itu gelap. Beberapa lampu tak bisa menyala karena daya dikurangi. TV mati. Ponsel hampir habis baterai. Rumah itu berubah dari tempat dominasi menjadi tempat kesepian dan kehancuran. Dan di tempat lain, di rumah kecil namun indah itu, Sari tidur dengan tenang. Tak ada suara bentakan. Tak ada ejekan. Hanya ketenangan dan pencapaian yang ia bangun sendiri. Dengan hati yang dulu dihancurkan, lalu ia jahit kembali dengan kebanggaan. Pagi itu Sari bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap saat ia menyalakan air untuk mandi. Udara pagi yang dingin menyegarkan kulitnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar hidup. Tak ada suara nyinyir yang membangunkan, tak ada langkah kaki mendekat hanya untuk mencari celah dalam dirinya. Setelah sarapan, ia mengenakan blus putih bersih dan celana bahan coklat muda, menyisir rambutnya dengan rapi dan menata sedikit lipstik tipis. Hari ini ia akan bertemu tim arsitek untuk proyek villa baru dari Pak Johan. Ia membawa map berisi konsep desain yang sudah ia susun semalam. Tangannya mantap, matanya cerah, langkahnya ringan. Di kantor arsitek, ia disambut hangat. Ruang pertemuan tampak profesional dan modern. Beberapa pria dan wanita muda berdiri ketika ia masuk. Salah satu dari mereka, wanita bernama Melisa, langsung menghampiri. Bu Sari, kami senang sekali akhirnya bisa kerja bareng langsung dengan Anda. Portofolio Anda sangat menginspirasi. Sari tersenyum sopan. Saya juga senang bisa gabung di proyek ini. Semoga kita bisa kerjasama dengan baik. Meeting berjalan lancar. Ide-ide Sari membuat semua peserta terdiam kagum. Ia menjelaskan konsep villa berbasis eco-living dengan perpaduan kayu alami dan kaca besar agar cahaya matahari bisa masuk maksimal. Semua orang mengangguk, bahkan kepala tim, Pak Budi, memberi tepuk tangan kecil di akhir presentasi. Jujur saya kira desainer freelance biasanya nggak segesit ini. Tapi Bu Sari, Anda luar biasa, kata Pak Budi sambil tersenyum. Setelah rapat, Melisa mendekati Sari saat turun tangga. Bu Sari, saya boleh tanya sesuatu yang pribadi? Saya nggak keberatan. Silakan. Saya sempat dengar, Ibu pernah tinggal sama mertua? Sari menoleh, sedikit terkejut. Ah, iya. Memang kenapa? Maaf, bukan maksud kepo. Cuma saya juga pernah. Dan saya gagal bertahan. Saya kagum sama ibu. Tapi akhirnya keluar juga ya. Sari tertawa kecil.
Keluar itu bukan gagal. Justru saya selamat. Sore hari, setelah pekerjaan selesai, Sari pulang ke rumahnya. Ia duduk di teras belakang, memandangi tanaman hias yang baru ia susun. Di tangan kirinya ada secangkir teh hangat. Ia mengingat hari-hari di rumah mertuanya yang penuh tekanan. Kini, suasana damai ini terasa seperti kemewahan yang tak ternilai. Tiba-tiba, notifikasi ponselnya berbunyi. Sari membuka pesan dari nomor yang tak dikenal. Bu Sari, saya Fatimah. Tetangga sebelah rumah lama ibu. Mohon maaf saya ganggu. Tapi tadi siang saya lihat Bu Mira diusir sama petugas dari rumah. Katanya rumah itu disita bank. Sari tertegun. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak langsung membalas. Ia menutup ponsel, menatap langit sore yang mulai kemerahan. Matanya kosong. Bukan karena senang, bukan karena kasihan. Tapi karena ia tahu, harga dari sebuah keangkuhan akhirnya datang. Beberapa menit kemudian, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini dari Tasya. Kak, kami di luar sekarang. Kakak bisa temui kami sebentar aja. Sari mengernyit. Ia melangkah keluar rumah, dan benar saja. Di seberang jalan, tampak Bu Mira duduk di atas koper besar. Wajahnya kusut, rambutnya awut-awutan. Tasya berdiri memegangi 2 tas jinjing. Sementara Raka berdiri mematung di samping mereka, matanya penuh penyesalan. Sari hanya berdiri di teras rumahnya. Tak ada langkah maju. Tak ada sapaan. Tasya yang pertama bersuara. Kak, aku tahu ini salah. Tapi kami nggak tahu harus kemana lagi. Bu Mira menunduk. Entah karena malu atau kelelahan. Raka membuka suara. Rumah itu disita. Sar. Ibu minjem uang atas nama ayah tanpa sepengetahuan siapa-siapa. Sekarang kami nggak punya tempat. Sari mengangguk pelan, tetap tak bergeming. Aku datang bukan untuk minta dikasihani. Aku cuma minta bicara. Lanjut Raka. Sari membuka pagar. Ia tak berkata apa-apa, hanya membiarkan mereka masuk ke halaman rumahnya. Mereka bertiga duduk di bangku panjang. Sari berdiri, memandangi wajah-wajah yang dulu menganggapnya rendah. Aku sudah terlalu kenyang dengan luka dari kalian. Ucap Sari lirih tapi tegas. Bukan cuma kata-kata kalian yang menyakitkan, tapi sikap kalian. Bertahun-tahun aku dianggap tak berharga. Bahkan saat aku menopang kalian, aku tetap diperlakukan seperti sampah. Bu Mira mulai menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak punya tempat untuk pulang. Maafkan aku, Sari. Suaranya pecah. Aku terlalu angkuh. Aku kira kamu cuma perempuan biasa. Aku nggak tahu kamu ternyata punya kekuatan sebesar ini. Sari menatapnya dingin. Masalahnya bukan karena aku punya uang. Masalahnya kalian tak pernah mau melihat siapa aku sebenarnya. Raka menunduk. Tasya menangis pelan. Aku tidak akan menginjak kalian seperti kalian menginjakku dulu. Tapi aku juga tidak akan membuka rumah ini untuk siapapun yang pernah memperlakukan aku seperti pelayan. Kamu mau biarkan kami tidur di jalan, Sari? Tanya Tasya dengan suara lirih. Sari menarik napas dalam. Aku akan carikan kalian penginapan untuk 2 malam. Setelah itu, kalian harus urus hidup kalian sendiri. Itu saja yang bisa aku lakukan. Bu Mira memegangi dadanya. Wajahnya merah. Tapi kali ini tak ada amarah. Yang tersisa hanya kehancuran. Terima kasih, Sari. Aku minta maaf, katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Sari masuk rumah, mengambil ponselnya, dan memesan kamar penginapan di dekat terminal. Setelah itu ia kembali ke halaman. Mobil online sebentar lagi sampai. Kalian bisa istirahat di sana. Jangan cari aku lagi. Malam itu, Sari duduk di ruang tengah. Rumahnya sepi, tapi tidak hampa. Ada kedamaian di sana. Di luar, angin malam bertiup pelan, seperti ikut membawa pergi bayangan-bayangan masa lalu yang gelap. Pagi itu, Sari duduk di depan layar laptopnya. Sinar matahari menyelinap masuk dari sela-sela jendela besar di ruang kerjanya yang minimalis dan hangat. Di meja ada secangkir kopi hitam yang masih mengepul, dan beberapa blueprint desain terbuka di samping keyboard. Ia tengah menyusun rancangan tahap akhir untuk proyek villa yang akan dikirim hari ini. Tangannya cekatan,
matanya fokus. Tapi sesekali pikirannya melayang. Wajah-wajah itu, Raka, Bumira, Tasya, masih muncul, meski samar. Hatinya tenang, tapi tidak beku. Ia bukan perempuan tanpa empati. Tapi ia bukan lagi perempuan yang mau diinjak oleh kasih yang penuh racun. Setelah pekerjaan rampung, ia mengecek saldo rekeningnya. Proyek dari Singapura sudah lunas sepenuhnya. Dan pembayaran proyek villa tahap pertama sudah masuk. Saldo totalnya kini menyentuh angka yang dulu hanya bisa ia bayangkan saat masih tinggal di rumah mertua. Tapi kini, angka itu bukan sekadar hasil. Itu adalah bukti. Ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi pesan masuk. Bu Sari, saya manajer apartemen tempat keluarga Anda menginap. Ibu Anda dan 2 anggota keluarga lain sudah check out hari ini pagi. Mereka tidak meninggalkan pesan. Terima kasih. Sari hanya membacanya sekali. Tak ada respons. Ia tahu, tak ada yang perlu dijelaskan. Sementara itu, di sebuah gang sempit kawasan belakang pasar kota, Raka sedang duduk di emperan ruko tutup. Ia mengenakan kemeja lusuh, celana panjang yang sudah mulai kusam warnanya. Bumira duduk bersandar di sebelahnya, matanya kosong. Tasya duduk bersila sambil memeluk tas ranselnya. Wajah mereka penuh debu, dan kulit mereka terbakar matahari. Mereka menginap semalam di musala kecil yang pintunya dibiarkan terbuka oleh marbotnya. Tidur beralaskan tikar tipis, berselimut udara malam yang menusuk. Bumira sempat menggigil. Tasya menangis pelan sepanjang malam. Raka hanya diam. Dalam hening, ia memikirkan segalanya. Bukan hanya kesalahan ibunya, tapi juga kelalaiannya sendiri. Ia tak pernah berdiri untuk istrinya. Ia biarkan perempuan terbaik dalam hidupnya pergi, karena ia terlalu takut membantah suara keras ibunya. Hari itu mereka mencoba mencari tempat tinggal. Tapi tak ada sanak saudara yang mau menampung. Semua menutup pintu secara halus, dan sebagian terang-terangan. Nama Sari kini dikenal di kalangan pebisnis desain interior. Orang-orang memuji kemandiriannya. Mereka malu bertanya terlalu banyak. Malam itu mereka kembali tidur di teras minimarket 24 jam. Bumira mulai batuk-batuk karena cuaca dingin. Tasya bahkan sempat memohon-mohon pada Raka agar menelepon Sari lagi. Kak, tolong sekali aja. Minta maaf beneran. Bilang kita cuma butuh tempat tinggal sementara aja. Raka menatap adiknya. Kamu pikir kita pantas, Tas? Setelah semua yang kita lakukan ke dia? Aku tahu kita salah. Tapi dia kan dulu baik. Justru karena itu kita harus sadar. Dulu dia baik, tapi kita balas dengan ego dan kebodohan. Malam itu mereka tetap tidur di sana, beralaskan kardus bekas. Bau gorengan dari warung sebelah menusuk hidung. Suara motor lalu lalang menyusup dalam tidur mereka yang tak pernah benar-benar nyenyak. Di tempat lain, Sari berdiri di balkon rumahnya. Langit malam bersih, penuh bintang. Angin bertiup lembut, menerpa rambutnya yang tergerai. Ia menatap ke kejauhan, jauh di atas atap rumah-rumah, seakan hendak membaca masa depan. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini pesan dari nomor yang sangat familiar. Sari, aku tahu kamu mungkin muak. Tapi aku tetap harus bilang ini. Terima kasih. Untuk semua yang pernah kamu lakukan. Untuk semua yang dulu kami remehkan. Kamu adalah rumah, dan kami sudah kehilangan jalan pulang. Sari menatap layar itu cukup lama. Tapi ia tidak membalas. Ia meletakkan ponsel di atas meja kecil di samping kursi santainya. Ia tahu, balasan tidak dibutuhkan. Kadang, kehilangan memang jalan satu-satunya agar seseorang belajar menghargai. Keesokan harinya, Sari mendapat undangan menjadi pembicara di salah satu acara talk show desain interior yang digelar oleh universitas ternama di Jakarta. Ia membaca undangannya dengan saksama, lalu membalas setuju. Ia tahu, saatnya suaranya didengar, bukan hanya karyanya. Di acara itu, ia tampil anggun dalam balutan setelan formal warna biru muda. Ia menjelaskan bagaimana ia membangun bisnisnya dari kamar kos sederhana. Bagaimana ia jatuh berkali-kali, lalu bangkit tanpa suara. Bagaimana ia pernah hidup di bawah tekanan dan hinaan, namun tidak membiarkan dirinya patah. Penonton terpaku. Banyak mahasiswa mencatat setiap kata yang ia ucapkan. Di akhir sesi, moderator menyebut Sari sebagai ikon perempuan kuat yang tak banyak bicara,
tapi bekerja keras melebihi suara siapapun. Setelah acara selesai, banyak peserta menghampirinya untuk minta foto. Beberapa bahkan menangis sambil berkata bahwa mereka terinspirasi. Sari hanya tersenyum. Di antara riuh pujian, hatinya tetap tenang. Ia tak perlu membuktikan siapapun salah. Ia cukup berdiri, berjalan maju, dan membiarkan waktu menghakimi. Sementara di gang belakang pasar, Bumira sakit. Batuknya makin parah, wajahnya pucat, tubuhnya melemah. Tasya kebingungan harus mencari bantuan kemana. Mereka sudah menjual semua barang berharga. Tak ada yang tersisa. Malamnya, Raka kembali menulis pesan. Sari, ibu sakit. Aku tahu ini tak pantas. Tapi kalau kamu masih punya sedikit belas kasihan, tolong bantu dia. Bukan karena dia layak, tapi karena kamu masih manusia. Pesan itu tak dibalas. Tapi keesokan harinya, sebuah mobil ambulans datang ke gang itu. Seorang perawat menyebut nama Bumira, dan langsung membawa wanita itu ke rumah sakit terdekat. Semua biaya ditanggung oleh seseorang yang tak ingin disebutkan namanya. Tasya hanya bisa menebak. Raka tak berkata sepatah kata pun. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, hanya satu orang yang masih cukup manusiawi meski sudah disakiti habis-habisan. Udara rumah sakit sore itu terasa lembab dan hening. Di kamar rawat kelas 3, Bumira berbaring lemas. Tangannya diinfus, matanya sayu, wajahnya jauh dari kesan angkuh yang dulu selalu terpancar. Di kursi plastik sebelah tempat tidur, Tasya duduk dengan kepala tertunduk. Raka berdiri di dekat jendela yang mengembun, memandang keluar dengan pandangan kosong. Suara napas berat Bumira mengisi keheningan ruangan. Kadang ia batuk, kadang menggeliat. Dokter mengatakan kondisi paru-parunya cukup parah, infeksi cukup dalam karena terlalu lama kehujanan dan kurang istirahat. Jika tak ditangani lebih awal, bisa fatal. Tasya mengusap air matanya diam-diam. Seumur hidupnya ia tak pernah merasa sehina ini. Tak punya uang, tak punya rumah, tak punya siapa-siapa yang bisa ia mintai tolong kecuali Sari, perempuan yang dulu sering ia lecehkan hanya karena merasa lebih tinggi derajat sebagai anak kandung. Raka menoleh. Matanya cekung. Semalam ia tidak tidur. Begitu ambulans datang membawa ibunya, ia hanya mampu berdiri pasrah. Ia tahu, ambulans itu bukan datang dari langit. Pasti ada seseorang yang menggerakkan semua ini. Dan hanya satu nama yang ada di kepalanya. Sari. Ia bisikan nama itu seperti doa. Perempuan yang ia sia-siakan. Perempuan yang dengan diam-diam menyelamatkan mereka sekali lagi. Jam 8 malam, dokter masuk. Ia menjelaskan bahwa kondisi Bumira mulai stabil dan akan dirawat setidaknya 4 hari ke depan. Biaya perawatan, obat, dan rawat inap telah lunas dibayarkan oleh donatur anonim. Dokter tidak bisa memberikan nama karena instruksi donatur sangat tegas. Saya tak ingin disebutkan. Cukup pastikan mereka baik-baik saja. Raka hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, semuanya sudah jelas. Malam itu, ia keluar dari kamar rumah sakit dan duduk di taman kecil samping bangunan. Ia memandangi langit gelap, lalu membuka ponsel, menulis pesan lagi, untuk kesekian kalinya. Sari, kamu tetap kamu. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi selain terima kasih. Kamu menolong kami bahkan saat kami sudah tak punya wajah untuk menghadap. Kamu lebih manusiawi dari kami semua. Maaf, itu tetap terlalu kecil. Pesan itu dikirim. Tapi seperti sebelumnya, tak ada balasan. Di sisi lain kota, Sari sedang duduk di ruang tengah rumahnya. Ia mengenakan piyama lembut, rambutnya digerai, dan wajahnya tenang. Di meja kecil dekat sofa, satu map besar berisi kontrak baru dari perusahaan interior asal Korea Selatan tergeletak. Nilainya luar biasa. Tapi Sari belum menyentuhnya. Ia menatap layar ponselnya lama. Membaca pesan dari Raka berulang kali, namun tetap tak membalas. Ia tidak marah, tidak dendam. Tapi luka dalam dirinya sudah terlalu dalam untuk dibasuh hanya dengan kata maaf. Ia memejamkan mata, mengingat kembali hari-hari ketika ia harus memasak untuk 3 orang, mencuci baju seluruh rumah, tetap bekerja di malam hari, lalu mendengar sindiran Bumira setiap pagi hanya karena tidak ikut kumpul di ruang tamu. Ia ingat saat dirinya sakit demam tinggi, tapi tetap harus bangun memasak karena Tasya mengeluh, nggak bisa makan mie terus. Ia ingat semua, dan memilih diam. Hari berikutnya,
Sari menghadiri rapat presentasi dengan investor asing. Ia tampil dengan setelan blazer abu muda, wajah penuh percaya diri, dan presentasi yang ia bawakan mengundang pujian. Selesai acara, salah satu investor wanita, seorang ibu berusia 50-an, menghampirinya. Presentasi yang bagus, Bu Sari. Tapi lebih dari itu, saya bisa lihat, Anda punya luka yang menjadikan Anda sekuat ini. Saya pernah di posisi Anda 20 tahun lalu. Sari tersenyum samar. Mungkin luka-luka itu memang membentuk dinding yang membuat saya bertahan. Dan dinding itu akan jadi rumah yang tak akan pernah bisa dijatuhkan lagi, ujar wanita itu bijak. Sari mengangguk. Terima kasih sudah paham bahkan tanpa saya cerita. Malamnya, Sari duduk di depan laptop. Ia akhirnya membuka folder berisi foto-foto masa lalu. Pernikahan dengan Raka, ulang tahun pertama Tasya yang ia sponsori, hingga foto dapur rumah mertua yang pernah ia renovasi total dengan uangnya sendiri. Semua memori itu datang seperti arus deras. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya diam. Hati yang sudah matang tak lagi menangis karena masa lalu, hanya belajar darinya. Tiba-tiba notifikasi email masuk. Dari rumah sakit tempat Bu Mira dirawat. Isinya, laporan ringkas bahwa pasien atas nama Mira Sudraja telah menunjukkan kemajuan signifikan dan diperkirakan bisa pulang dalam 2 hari. Laporan itu secara otomatis dikirim ke Sari, karena ia tercatat sebagai penanggung biaya. Sari menutup laptop. Hari berikutnya, Bu Mira dipulangkan. Tapi tak ada rumah yang menanti mereka. Rumah lama mereka sudah disita. Dan tak ada keluarga yang sudi menerima mereka lagi. Akhirnya, Raka menyewa kamar peta kecil di pinggiran pasar. Cukup untuk berteduh. Raka mencari kerja sambilan, Tasya mencoba menjual jasa desain canvas sederhana dari ponselnya yang retak. Sementara itu, di panggung seminar desain di Surabaya, Sari kembali diundang sebagai pembicara utama. Di akhir sesi, panitia memberikan penghargaan simbolis padanya sebagai perempuan inspiratif tahun ini. Di antara tepuk tangan para peserta seminar, seorang jurnalis muda bertanya padanya, Bu Sari, kalau boleh tahu, apa yang membuat Anda tetap bisa tenang, bahkan setelah dikhianati oleh orang-orang terdekat? Sari menatapnya, lalu menjawab dengan suara lembut. Saya belajar bahwa balasan tidak harus selalu dengan tangan. Kadang, membiarkan orang belajar dari kehilangan adalah balasan yang paling menyakitkan, tapi paling adil. Dan saya percaya, hidup akan berputar. Siapa yang hari ini dihina, bisa jadi esok hari yang memberi makan mereka yang pernah meludahinya. Tepuk tangan bergema. Tapi Sari hanya menunduk. Ia bukan menikmati pujian, tapi menegaskan, dirinya tak lagi tinggal di ruang yang sama dengan masa lalu. Hujan turun deras siang itu, menghantam atap kamar kontrakan kecil di pinggir kota tempat Bu Mira, Raka, dan Tasya tinggal. Air merembes masuk dari sela-sela genteng yang bocor. Di dalam kamar yang sempit dan pengap, mereka bertiga meringkuk di pojokan, mencoba menghindari tetesan air. Bu Mira hanya bisa batuk-batuk. Nafasnya berat. Wajahnya tampak semakin pucat. Raka duduk di sampingnya, mencoba menahan sisa air hujan dengan baskom kecil. Sementara Tasya membuka aplikator freelance di ponselnya, berharap ada pekerjaan masuk, meski sejak seminggu lalu tak ada satupun pesan. Hidup mereka kini benar-benar bergantung pada upah harian Raka sebagai kuli bongkar muat di pasar induk. Raka berangkat subuh, pulang maghrib, kadang tanpa makan siang. Wajahnya mulai kurus, tubuhnya lebih gelap, dan tangan kasarnya penuh lecet dan luka kecil. Tasya kini lebih pendiam. Dulu dia yang paling keras mengejek Sari karena kerja di rumah dianggap tak nyata. Kini dia sendiri yang berharap bisa bekerja seperti itu, tapi tidak punya kemampuan dan koneksi. Ponselnya pun sudah lama tak bisa mengakses akun-akun lama karena tagihan internet sudah mati. Sementara itu, di rumah megah bergaya minimalis yang Sari tempati, suasana kontras total. Di dalam ruang kerjanya yang ber-AC dan sunyi, Sari sedang menandatangani kontrak kerjasama proyek resort kelas atas di Bali. Nilai kontraknya hampir 1 miliar rupiah. Ia tak menunjukkan ekspresi euforia, hanya senyum tipis dan kepala yang tertunduk. Ia sudah tidak kaget lagi. Pencapaian semacam ini kini jadi bagian dari hidupnya. Setelah kontrak ditandatangani, asistennya masuk ruangan membawa surat undangan dari salah satu universitas. Sari diundang untuk menjadi pembicara sekaligus menerima penghargaan, Perempuan Pengubah Hidup,
dalam rangkaian acara Women Reclaiming Dignity. Sari menerima undangan itu dengan tenang. Tapi satu bagian kecil dalam dirinya seketika tertarik mundur. Dignity. Harga diri. Sebuah kata yang dulu dirampas dari hidupnya berkali-kali, dicabik dari mulut mertua, dipermalukan oleh suami, dan diinjak oleh adik ipar. Sore harinya, Sari memutuskan berjalan kaki keliling perumahan. Ia mengenakan sweater hangat dan celana jeans sederhana. Sambil berjalan menyusuri jalanan yang basah karena hujan siang tadi, pikirannya terus kembali ke satu titik. Apakah memaafkan berarti kembali? Ia berhenti di depan sebuah taman kecil. Duduk di bangku kayu yang basah, menatap langit mendung. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Dari Raka. Sari. Ibu makin parah. Nafasnya berat, dan aku nggak sanggup bawa ke rumah sakit. Tolong. Sari membaca pesan itu pelan. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ada bagian dari dirinya yang ingin menutup pesan itu, mengabaikan, membiarkan mereka menelan akibat dari semuanya. Tapi ada juga bagian kecil yang berbisik, luka tidak harus diwariskan. Malam itu, Sari mengemudi sendiri, menyusuri kota dengan lampu-lampu jalan yang redup. Hujan turun lagi, lebih deras dari siang tadi. Ia mengenakan jaket panjang dan payung lipat di kursi samping. Ia sampai di gang kecil itu hampir tengah malam. Kontrakan yang ia ingat pernah diisi oleh satu keluarga bahagia, kini hanya menyala dengan cahaya redup dari lampu 5 watt. Pintu terbuka setengah. Di dalam, Bu Mira terbaring menggigil. Raka duduk di lantai memeluk lutut. Sementara Tasya mencoba membasahi mulut ibunya dengan air keran dari botol plastik bekas. Saat Sari melangkah masuk, hanya suara tetesan air dari atap yang terdengar. Tak ada yang bersuara. Bahkan Bu Mira yang biasanya lantang, kini hanya menoleh pelan, matanya sembab. Sari berjalan perlahan, membuka jaketnya, dan menyelimuti tubuh Bu Mira. Aku sudah pesan ambulans. 5 menit lagi datang, ucapnya singkat. Raka tak menjawab. Ia hanya menunduk, matanya tak berani menatap langsung. Tasya menangis. Tapi tak berkata sepatah pun. Tubuhnya bergetar karena dingin dan mungkin rasa malu. Sari duduk di ujung tikar. Ia melihat wajah Bu Mira yang pucat. Perempuan itu membuka mulutnya, berusaha berkata-kata. Maaf, hanya satu kata itu yang bisa keluar. Sari mengangguk kecil. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. Tapi hatinya berkata, cukup. Begitu ambulans tiba, Sari ikut naik bersama mereka. Ia duduk paling belakang, tak menyentuh siapa-siapa, tapi kehadirannya cukup membuat ruang sempit itu terasa sedikit lebih hangat. Di rumah sakit, Bu Mira ditangani cepat. Ia ditangani dengan baik, tanpa tahu bahwa semua tagihan langsung dibayar dari rekening pribadi Sari. Pagi hari, Raka duduk di bangku ruang tunggu. Wajahnya kaku. Sari mendekat, lalu duduk di sampingnya. Setelah ini, aku akan terus bantu biaya pengobatan ibu. Tapi hanya itu. Aku tidak akan pernah kembali ke hidup yang dulu. Raka menunduk. Aku ngerti. Kamu harus tanggung jawab sekarang. Rak, bukan ke aku, tapi ke ibumu dan adikmu. Kamu yang harus jaga mereka. Kamu bukan anak kecil lagi. Raka mengangguk. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Terima kasih, Sar. Sari berdiri. Ia menatap satu kali ke arah ruangan tempat Bu Mira dirawat. Lalu berjalan pergi, melangkah mantap. Tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, ada bab dalam hidupnya yang akhirnya ia tutup malam ini. Bukan karena kebencian, tapi karena ia memilih merdeka. 2 minggu setelah Bu Mira dirawat, kondisi kesehatannya mulai membaik. Dokter menyarankan rawat jalan dan terapi ringan. Sari menanggung semua biaya tanpa banyak bicara. Namun ia tetap menjaga jarak. Ia tak pernah datang lagi ke rumah sakit setelah hari itu. Semua urusan ia percayakan pada tim manajemen pribadinya. Bu Mira dipulangkan ke kontrakan kecil mereka. Rumah itu masih sempit, atapnya masih bocor, namun kini sedikit lebih bersih. Raka mulai bekerja tetap sebagai buruh gudang. Gajinya kecil, tapi cukup untuk beli obat ibunya dan makan sehari-hari. Sementara Tasya pelan-pelan belajar membuat desain digital dari tutorial gratis yang ia temukan di perpustakaan umum. Satu malam, Bu Mira duduk bersandar di tembok kamar. Udara panas menyelimuti tubuhnya,
Tapi ia tetap berselimut. Tatapannya kosong menatap langit-langit. Rak? Suaranya pelan. Raka yang sedang melipat pakaian di pojok ruangan menoleh. Iya, Bu. Kalau aku mati nanti, kamu janji ya, jangan pernah susahkan Sari lagi. Raka diam. Aku bukan orang baik. Rak, aku hina dia. Aku usir dia. Aku bahkan bilang dia gak ada gunanya. Tapi ternyata, semua yang kita makan dulu, semua listrik yang nyala, semua kenyamanan itu dari dia. Air mata Raka mulai jatuh. Aku gak layak dimaafkan. Tapi Tuhan masih kasih aku kesempatan lihat siapa sebenarnya yang paling tulus, dan ternyata bukan anakku sendiri. Tapi dia. Dia yang gak pernah aku anggap. Bu Mira menutup matanya perlahan. Napasnya teratur. Tenang. Tak ada lagi marah, tak ada lagi dendam. Keesokan harinya, Raka mengantar ibunya kontrol ke puskesmas. Tasya tinggal di rumah, menyapu halaman kecil kontrakan. Saat membuka pintu pagar yang mulai berkarat, ia melihat amplop putih terselip di bawah pintu. Ia ambil dan membukanya pelan. Di dalamnya hanya ada selembar surat. Tulisannya rapi, jelas, dan singkat. Tasya, kamu pernah remehkan apa yang aku kerjakan. Tapi aku ingin kamu belajar. Bukan untuk aku, tapi untuk kamu sendiri. Di dalam amplop ini ada akses kursus online dan 1 unit laptop yang akan dikirim sore ini. Tidak ada syarat. Tidak ada kewajiban membalas. Gunakan atau buang, itu pilihanmu. Sari. Tasya berdiri diam. Tak ada yang keluar dari mulutnya. Tapi dadanya sesak. Ia berlari masuk ke dalam, duduk di lantai, dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Karena ternyata orang yang paling ia remehkan dulu, adalah orang yang sekarang memberinya secercah harapan. Laptop itu benar-benar datang sore harinya. Kurir mengantar tanpa banyak tanya. Tasya memeluk kotak kardus itu seperti memeluk sisa harga dirinya yang tercecer di jalanan. Malam itu, ia duduk di lantai, membuka kursus pertama, dasar-dasar desain digital. Sementara di sisi lain kota, Sari duduk di ruang tamunya yang luas. Dindingnya dihiasi lukisan bergaya abstrak. Meja kecil di samping sofa menampung segelas teh hangat dan buku catatan yang terbuka. Ia baru selesai rapat daring dengan investor Jepang. Kerjasama skala Asia Tenggara sedang disusun. Tapi wajahnya tak semeringah. Justru malam ini, ia merasa lelah lebih dari biasanya. Ia membuka jendela besar, menghirup udara malam. Lalu duduk di kursi teras, memandangi langit. Ada suara hati yang berbisik bahwa luka terdalam bukan yang menganga, tapi yang diam-diam tumbuh akar dalam diam. Ponselnya bergetar. Bukan pesan. Bukan panggilan. Tapi notifikasi dari platform donasi online. Seseorang atas nama Tasya S. baru saja mengirim ucapan terima kasih lewat formulir yang tak bersuara. Kak Sari, terima kasih. Aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi buat kakak. Tapi aku berjanji, aku gak akan sia-siakan ini. Aku mau belajar. Aku mau bangkit. Dan kalau suatu hari aku bisa mandiri, aku akan bantu orang seperti kakak bantu aku, tanpa mengungkit apa-apa. Sari membaca pelan, lalu menutup ponsel. Ia tersenyum, tipis, kecil, tapi cukup untuk menjawab malam yang gelap. Hari-hari berlalu. Raka kini bangun sebelum subuh, bekerja dengan giat, dan mulai melamar pekerjaan tambahan di akhir pekan. Ia tak pernah menghubungi Sari lagi. Ia tahu, satu-satunya hadiah yang bisa ia berikan adalah memperbaiki dirinya sendiri. Tasya, kini duduk setiap malam di depan laptop, membuat desain untuk kebutuhan sosial media kecil-kecilan. Kadang ada yang bayar, kadang tidak. Tapi semangatnya tidak padam. Ia mulai mengenal kata proses, sesuatu yang dulu ia hina habis-habisan. Sementara itu, Sari tak pernah menoleh ke belakang. Ia terus berjalan, menanam karya di setiap langkahnya. Rumahnya kini bukan hanya tempat tinggal, tapi menjadi kantor kecil, tempat ia membina desainer-desainer muda. Ia membuka beasiswa desain untuk perempuan yang pernah mengalami kekerasan rumah tangga. Ia mendanai usaha kecil perempuan janda di desa. Ia membangun dari luka, tapi menanam untuk kehidupan baru. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia menulis satu kalimat di buku catatannya. Harga diriku bukan untuk dijual, bukan untuk dilukai, bukan untuk dibeli kembali.
tapi untuk dijaga oleh mereka yang tahu artinya keberadaan. Pagi itu, matahari bersinar terang. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah yang masih lembab sisa hujan semalam. Sari mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang krem. Rambutnya diikat rapi ke belakang, dan wajahnya terlihat tenang. Tapi ada sesuatu yang berbeda hari itu. Sesuatu yang membuat langkahnya terasa lebih pelan dari biasanya. Ia menyetir mobilnya sendiri. Tidak ditemani siapa-siapa. Tidak dengan sopir, tidak dengan asisten. Tujuannya hanya satu. Tempat yang dulu pernah ia sebut rumah, meski bukan miliknya. Tempat yang dulu memberinya luka paling dalam, namun juga kekuatan terbesar. Rumah tua yang dulu ia tinggali bersama Raka, Bumira, dan Tasya kini berdiri kusam. Catnya mulai mengelupas, pagar besi sudah berkarat. Rumah itu kini disegel. Papan bertuliskan, disegel oleh bank, masih terpampang di depan. Tak ada satupun penghuni. Hanya sunyi dan sisa kenangan yang membatu. Sari turun dari mobil. Ia berdiri di depan pagar, memandangi rumah itu lama. Disinilah dulu ia dimarahi hanya karena pulang malam setelah bekerja. Di sini juga ia dituduh boros, pemalas, dan tak pantas jadi istri. Ia pernah memasak di dapur sempit itu dengan badan menggigil demam. Pernah tidur di lantai karena dipaksa mengalah pada anak kandung. Kini, rumah itu mati. Kosong. Tertinggal. Tempat ini pernah menelanjangiku dari harga diri, gumamnya pelan. Tapi sekarang, lihat siapa yang berdiri. Sari mengambil satu foto. Bukan untuk pamer, tapi sebagai penutup. Ia tidak akan kembali ke sini lagi. Ini bukan rumahnya. Tidak pernah benar-benar menjadi rumah. Beberapa kilometer dari sana, Raka sedang menyapu halaman kecil kontrakan mereka. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya lebih tua, tapi matanya kini tenang. Ia tidak banyak bicara. Setelah ibunya sembuh, ia tak pernah mengungkit lagi soal Sari. Ia tahu semuanya sudah selesai. Ia tidak berharap kembali. Tidak meminta pengampunan. Ia hanya ingin menjadi manusia yang lebih baik dari versi dirinya yang dulu. Tasya keluar dari kamar membawa laptop. Bang, aku dapat klien dari Bandung. Minta desain logo. Bayarnya 200.000. Raka menoleh, tersenyum. Bagus. Lanjutkan. Tasya mengangguk. Ia tak lagi jadi gadis sombong yang merasa paling tahu segalanya. Hidup telah mengajarinya keras. Tapi kini ia mulai belajar berjalan dengan benar. Hari-hari terus berjalan. Nama Sari makin dikenal luas. Ia tampil di berbagai forum, mengisi seminar di luar negeri, hingga menjadi cover majalah bisnis perempuan. Tapi ia tidak lupa akar. Di sela kesibukan, ia masih menyempatkan diri mengajar secara daring untuk para wanita korban KDRT. Ia membantu mereka berdiri, seperti dulu ia berjuang sendiri. Suatu hari, ia diundang dalam sebuah acara penghargaan nasional. Acara bergengsi yang disiarkan di televisi. Sari duduk di kursi tamu utama, mengenakan gaun hitam anggun, berhijab sederhana, dan riasan lembut. Saat namanya disebut sebagai perempuan berpengaruh tahun ini, seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan panjang. Ia berjalan ke atas panggung, menerima penghargaan itu dengan tenang. Saat diberi mikrofon, ia hanya bicara singkat. Aku pernah diusir dari rumah dengan hinaan. Aku pernah tidur dengan air mata dan bangun dengan ketakutan. Tapi aku tidak membalas dengan cacian. Aku balas dengan keberhasilan. Kepada setiap perempuan yang hari ini merasa tak berharga, ingat ini, keberhargaanmu tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, tapi oleh keyakinanmu bahwa kamu layak untuk berdiri. Tepuk tangan bergema. Tapi di tengah sorak-sorai itu, Sari hanya menunduk. Ia tahu, penghargaan terbesar bukan piala, tapi keberanian untuk tak menjadi seperti mereka yang pernah menyakitinya. Beberapa hari setelah acara, Sari menerima surat. Surat biasa, tulisan tangan di kertas bergaris. Tanpa amplop. Sari, aku Raka. Aku tahu kamu tak akan balas. Tapi aku tetap ingin menulis. Terima kasih untuk segalanya. Untuk pertolongan diam-diammu, untuk pelajaranmu, dan untuk menunjukkan arti harga diri yang sejati. Kamu tak pernah membalas kami dengan cara hina. Dan itulah yang paling menyakitkan bagi kami, karena ternyata kamilah yang benar-benar hina selama ini. Aku tidak akan pernah minta kembali.
Karena aku tahu kamu sudah terlalu jauh terbang. Tapi izinkan aku berkata satu kalimat yang dulu tak pernah aku ucapkan dengan sungguh-sungguh. Maaf. Aku mencintaimu. Tapi aku tidak layak untukmu. Sari membaca surat itu di ruang kerjanya. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Ia hanya diam, lalu menyobek surat itu pelan-pelan, dan membuangnya ke tempat sampah. Bukan karena membenci, tapi karena ia sudah selesai. Hari-hari berikutnya, Sari kembali sibuk. Ia membeli lahan untuk membangun tempat pelatihan kerja gratis untuk perempuan dari berbagai latar belakang. Ia tidak menggunakan namanya. Ia beri nama tempat itu, Rumah Kedua. Karena tak semua perempuan punya rumah pertama yang menerima mereka, ucapnya saat meresmikan gedung itu. Di dinding aula utama, terpampang satu kutipan besar. Aku tidak butuh balas dendam. Aku cukup berdiri, dan mereka akhirnya menunduk sendiri. Itulah caranya menutup masa lalu. Dengan bangga, dengan kepala tegak, tanpa caci, tanpa balik menghina. Ia telah pulang ke dirinya sendiri. Dan tak akan pernah terusir lagi.